بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang jamaah yang sama berbahagia, alhamdulillah kembali kita memuji Allah atas taufik dan pertolongannya sehingga kita bisa hadir kembali melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, yang mana sungguh ketaatan itu menjadikan keadaan hamba semakin baik, hatinya semakin bersih, kehidupannya semakin terarah, dan yang pasti jiwanya semakin tenang. Karena kehidupan hati ada pada ketaatan kepada Allah, ketenangan jiwa ada pada zikir kepadanya, keluasannya sejauh mana dia mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi hamba untuk melakukan ketaatan-ketaatan, dan itu sungguh akan membuat jiwanya semakin baik, kehidupannya menjadi baik di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, mengerjakan amal-amal kebajikan, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hatinya baik, jiwanya baik, hatinya bersih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan-urusannya. Nah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi dari setiap masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan menolong dia dalam keadaan genting, dalam keadaan susah. Allah tidak jadikan dia berputus asa atas setiap masalah yang dia hadapi. Kenapa? Karena dia selalu bersandar kepada Allah, dan Allah selalu siap menolong hamba-hamba yang bersandar kepadanya. Maka Allah pun berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah kalian kepada Allah lewat pintu sabar dan salat. Demikianlah keadaan seorang hamba. Keadaan orang beriman dan keadaan orang-orang kafir berbeda dalam seluruh keadaannya. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, siapapun dalam kehidupannya akan merasakan dua hal yang selalu kontradiksi. Kadang kita susah, kadang kita senang, kadang sesuai harapan, kadang tidak sesuai harapan. Inilah kehidupan. Kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang sedih, kadang untung, kadang rugi, kadang ketawa, kadang menangis. Inilah kehidupan dunia. Bedanya orang kafir dengan orang beriman menyikapi keadaan-keadaan tadi. Di situ sisi perbedaannya. Ya.
Ada sisi perbedaan walaupun keadaannya sama. Sama-sama orang kafir miskin, orang Islam juga miskin. Ada orang kafir yang kaya, ada orang beriman juga yang kaya. Bedanya apa? Menyikapinya. Menyikapi keadaan-keadaan tadi. Maka keberuntungan, kesuksesan hanya bagi orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Demikianlah ketaatan menjadikan kehidupan menjadi baik, baik secara individu maupun dalam persoalan yang lebih luas. Ya, keadaannya akan menjadi baik dengan tetangganya, keadaannya akan menjadi baik dengan keluarganya, keadaannya akan menjadi baik dengan negaranya, keadaannya akan menjadi baik, bahkan hubungannya menjadi bagus dengan siapapun. Itu orang beriman. Itu bias dari ketaatan. Jiwanya secara individu menjadi lebih tenang, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mudah. Sederhana. Galau obatnya bukan sekedar ngopi di warkop, walaupun itu boleh. Tapi itu bukan obat galau. Obat galau zikir. Obat galau buka Quran. Gak apa-apa ngumpul-ngumpul di warkop sambil cerita agama. Bagus. Ngumpul-ngumpul yang kawan-kawan, ayo dulu, sini ngopi dulu. Bicara-bicara agama, ngopi, ngobrol perkara iman. Bagus, ya kan? Tapi kalau ngelantur begadang sampai jam 2 malam nggak jelas apa yang dibicarakan, ya kan? Maka seperti ini tidak menjadikan galau hilang, ya kan? Hilang sementara berganti dengan galau yang lebih hebat setelah itu. Yang sekalian saya hormati dan saya muliakan, demikianlah ketaatan itu menjadikan jiwa menjadi baik. Menjadikan hati semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati senang dengan kebaikan, menjadikan hati benci dengan keburukan, sehingga tidak ada ya tempat ya yang layak baginya kecuali tempat yang termulia kelak di akhirat, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah mengkondisikan jiwanya menjadi baik dan tempat yang baik bagi jiwa-jiwa yang baik. Sebagaimana jiwa-jiwa yang buruk tempatnya tempat-tempat yang buruk. Kan seperti itu jemaah sekalian. Nah, maka siapa yang ingin mengetahui bagaimana kedudukannya dia di sisi Allah, bagaimana amalannya dia saat ini, bagaimana keyakinannya dia kepada Allah, bagaimana amalannya dia muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita dengan Allah, bagaimana kita dengan perintah-perintahnya, bagaimana kita dengan larangan-larangannya, itulah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya sekalian, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membimbing kita, mengajari kita doa-doa agar selalu mencintai kebaikan, membenci keburukan, mencintai orang soleh, membenci orang-orang toleh, mencintai amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah, membenci amalan yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kebalik, ya kan? Justru membenci orang-orang soleh, hati-hati kita. Membenci orang-orang yang mengurungkan sunnah, ini rawan kita. Bagaimana hati kita? Kalau hati kita baik, kalau jiwa kita lurus, maka Allah akan menjadikan hati ini mencintai orang-orang baik. Maka lihat siapa orang yang kita cintai. Jangan sampai kita mencintai Fir'aun waliyadzubillah. Jangan sampai kita mencintai orang-orang kafir. Jangan sampai kita membenci justru orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasul. Setiap lihat orang yang berjenggot, kita sakit kepala. Ini jangan-jangan ini teroris lagi nih. Jangan-jangan salafi wahabi lagi ini. Hati-hati dengan salafi wahabi. La ilaha illallah. Ini bahaya ini. Ini jualannya orang-orang liberal, jualannya orang-orang Syiah. Jamaah sekalian, hati-hati kita diadu domba dengan istilah-istilah yang kita tidak tahu sendiri dari mana munculnya istilah itu. Bahkan kalau kita ditanya apa itu salafi wahabi, kita sendiri garuk-garuk kepala, nggak tahu apa artinya. Sampai gitu Pak. Jangan sampai kita membenci sesuatu yang kita tidak tahu, kan bahaya itu. Kalau benci sesuatu, kenali dulu apa yang kita benci itu. Kalau Allah benci, baru kita benci, kan gitu orang beriman. Ya kan? Orang beriman itu selalu Allah jadi pijakannya. Apa yang Allah benci, itu yang dia benci. Namanya hamba Allah. Apa yang dibenci Rasul, itu juga yang dia benci. Apa yang Allah senangi, apa yang Allah cintai, itu pula yang dia sukai. Itu pula yang dia cintai. Itu orang beriman. Makanya selalu kita butuh dengan doa satu ini. Agar dihafalkan. Agar sering diulang-ulang. Agar kita masuk dalam ya lingkup orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka hubbak. Agar dihafalkan. Enggak tahu bahasa Arabnya, yang penting ingat dulu, oh ini inti-intinya ini. Berbahasa Indonesia juga boleh. Ya kan? Tapi kalau bisa jangan di dalam sholat bahasa Indonesia. Kalau dihafal lafaz bahasa Arabnya bagus dibaca dalam sujud.
Allahumma inni as'aluka hubbaka. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, saya memohon kepadamu agar mencintaimu. Ya Allah, saya mohon sama kamu ya Allah yang menguasai hati saya ini, pemilik jiwa ini, jadikan hati ini mencintaimu ya Allah. Gitu. Jadikan hati ini cintaku kepadamu, ya kan? Lebih daripada yang lainnya. Itu orang beriman. Tapi mencintai Allah hukumnya apa, Pak? Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib mencintai Allah? Wajib. Mencintai Allah di atas segala-galanya hukumnya sunnah atau mubah? Pertanyaannya ya. Mencintai Allah di atas segala-galanya hukumnya sunnah atau mubah? Ya, hukumnya wajib. Wajib jamaah sekalian. Wajib seorang mukmin, hati ini memang diciptakan oleh Allah untuk lebih mencintai Dia. Memang seperti itu desainnya. Kalau tidak seperti itu akan keluar dari jalur. Jiwa akan menjadi rusak. Hati akan menjadi buruk. Ketika hati yang memang Allah ciptakan untuk mengenalnya, untuk mencintainya, untuk mentaatinya, lalu kemudian ternyata hati ini berbalik arah, lebih mencintai selainnya daripada Allah. Padahal jiwa ini sebelum mengenal yang lain, siapa yang dia kenal sebelumnya? Jiwa, hati, ruh sebelum mengenal ayah, sebelum mengenal ibu, sebelum mengenal dunia luar, siapa yang dia kenal? Hanya Allah yang dia kenal waktu itu. Silakan Anda tengok surah Al-A'raf 172. Sering kita sampaikan agar akad ini, perjanjian ini, sumpah ini dijaga, diingat selalu. Ketika Allah bertanya kepada seluruh, saat itu kita belum mengenal ayah, belum mengenal air minum, bahkan nama-nama kita tidak kenal. Waktu itu kita sudah mengenalnya. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Rabb kalian? Ya kan? Bukankah saya ini Rabb kalian? Apa jawaban seluruh? Ya kan? Jawabannya sama. Bala, benar. Kalau bahasa Makassar bilang bah. Bukankah ini, bukankah saya Rabbmu? Bukankah ini milikku? Kalau misalnya saya, bukankah ini milikku? Maka kita katakan bah, benar. Alastu bi rabbikum, bukankah saya Rabb kalian? Bala, benar. Syahidna, kami bersaksi. Subhanallah. Maka hati memang didesain, dicipta memang untuk mengenalnya, dicipta memang untuk menyembahnya, dicipta memang untuk mencintainya. Cinta yang lain adalah cinta bercabang, bukan cinta pokok, bukan dasar cinta. Dasar cinta adalah Allah, dasar pengenalan adalah Allah, dasar kedekatan adalah Allah. Itu jamaah. Dari sinilah dibangun cinta yang lain, dari sinilah dibangun hubungan yang lain. Semua cinta, semua keterkaitan, semua ketertautan, semua hubungan yang tidak dibangun di atas dasar cinta dan hubungan kepada Allah adalah hubungan yang rusak, hubungan yang tidak kekal, hubungan yang palsu. Jamaah sekalian, makanya lihat lanjutan doanya, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu untuk mencintaimu. Lanjutannya, wa hubba man yuhibbuk, mencintai siapapun yang mencintaimu. Ya, mencintai siapapun yang mencintaimu. Siapa yang mencintai Allah? Orang yang paling hebat cintanya kepada Allah siapa jemaah? Para nabi dan rasul. Maka wajib bagi orang beriman mencintai para nabi dan rasul, beriman kepadanya, mencintai mereka. Kenapa? Kenapa kita cintai mereka? Tadi pijakannya dasar selalu cinta, mencintai Allah. Iya. Lalu kemudian cinta yang benar, ya, akan mengarahkan pemilik cinta untuk mencintai siapapun yang dicintai oleh yang dicintai. Oleh siapa yang dicintai? Maka orang beriman yang jujur cintanya kepada Allah akan mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang Allah cintai? Para walinya. Ya kan? Para walinya. Siapa wali-wali itu? Ya, pimpinan para wali, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Lebih khusus siapa lagi? Al-Mustafa Khalilur Rahman Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling dicintai setelah Allah. Kenapa? Karena Allah mencintainya.
Bahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan yang paling dia cintai. Maka orang beriman pasti mencintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini keadaan orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan kepada siapapun yang membenci para walinya. Bahaya, Pak. Kalau sudah Allah perangi, kita bisa menang, Pak? Kira-kira bisa gimana? Kalau Allah yang kita perangi atau Allah memerangi kita? Tidak ada orang yang bisa menang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan." Barang siapa yang memusuhi waliku. Ya, siapa saja. Siapapun dia yang memusuhi waliku. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Maka saya umumkan peperangan atasnya. Allah umumkan peperangan kepada siapapun yang memusuhi walinya. Nah, siapa walinya Allah? Siapa wali itu? Dan siapakah wali itu? Jemaah sekalian, secara umum, wali itu adalah setiap orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang bertakwa dengan takwa yang benar, siapa saja yang beriman dengan keimanan yang benar, maka dialah wali. Jadi bukan dimaksud dengan wali yang bisa terbang-terbang ya, sulap-sulap, ya kan? Ini katanya karomah ilmu ladunni. Ya, betul ada karomah, Pak. Gak bisa disebutkan ada karomah itu. Tapi karomah itu tidak bisa didemonstrasikan. Tidak bisa dipanggil, ya, tidak bisa semaunya si wali ini, ya, itu karomah hak benar adanya, tapi dia tidak dipelajari, dia tidak bisa dipanggil semaunya. Jemaah sekalian, itu karomah. Sebenarnya ada yang lebih tinggi dari karomah, dan ini yang dikejar oleh para pencinta. Orang-orang yang ingin dekat kepada Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, di antaranya Syekhul Islam Abdul Abbas, karomah itu masih dunia, masih bersifat duniawiyah, ya kan? Karena masih terkait dengan keinginan yang ada hubungannya dengan hawa nafsu. Karomah bisa jalan di atas air, itu kan perkara dunia sebenarnya. Dan sekiranya ada orang yang bisa berjalan di atas air, jangan terlalu sombong, ya kan? Karena banyak makhluk yang lain bisa berjalan di atas air. Bisa terbang, jangan sombong Anda bisa terbang. Ya, burung juga bisa terbang. Ya kan? Jangan merasa hal-hal seperti ini tidak boleh menjadi tujuan orang-orang yang beribadah. Saya rajin beribadah deh supaya saya bisa dapat karomah. Ya kan? Tidak mempan senjata api, ya kan? Tidak tenggelam, bisa jalan di atas air. Ini termasuk harapan keinginan yang rendah. Terlalu kecil. Ya, walaupun boleh jadi terjadi pada sebagian wali-wali Allah, tapi itu bukan menjadi tujuan mereka dalam ibadah. Justru yang mereka cari adalah apa? Di atasnya karomah, istiqomah. Ini yang hebat, ini yang berat, ini yang mulia, ini yang luar biasa, ini yang dituntut oleh Allah, bukan karomah. Bahkan itu para ulama mengatakan bukan dasar kewalian memiliki karomah, bukan. Bukan menjadi persyaratan seorang menjadi wali ketika dia memiliki karomah. Tapi justru apa? Istiqomah. Istiqomahnya orang-orang beriman. Jamaah sekalian, itu yang dituntut. Inilah yang Allah perintahkan kepada Rasulnya, kepada para pengikutnya, ikut para Rasul. Jamaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Baik, jadi tadi wali Allah itu setiap orang beriman dan bertakwa. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auliya Allah," sesungguhnya wali-wali Allah itu bagaimana keadaan mereka? La khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut pada mereka. Hal-hal yang kadang membuat manusia pada umumnya takut, dia enggak takut miskin, enggak. Orang beriman tidak takut miskin, Pak. Ya,
Kenapa? Ini harga ini. Wih, berarti kita miskin. Berarti pemasukan harus bertambah. Ada seorang ulama yang ditanyakan kepadanya, wahai syekh, wahai imam, harga pada naik. Dan kenapa kalau naik? Ya? Kenapa kalau naik? Bukankah dia memberikan rezeki kepada kita? Nah, sama saja bertambah harga, bertambah anak, kan gitu. Ya kan? Ini tidak bertambah anaknya, naik harga. Sama aja, bertambah anak, tambah besar aja anak tak juga hari-hari. Berarti tak, porsi makannya semakin bertambah juga, biasa aja. Yang perlu dikhawatirkan kalau kita tidak bertakwa, tidak bertambah takwanya, itu yang perlu kita khawatirkan. Kenapa? Karena orang bertakwa dijamin rezekinya, dimudahkan. Walaupun tidak bertakwa dijamin juga. Ya, apalagi orang bertakwa dimudahkan. Dalam artian dimudahkan begini, dijadikan hatinya legoh menerima, senang, tenang, puas menerima. Kan ada orang Pak sudah banyak tapi tidak merasa banyak, sudah banyak tapi tidak pernah merasa puas, kan? Itu artinya ya tidak banyak secara kualitas. Ya sekalian, hormati dan saya muliakan ya. Jadi alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut. Wa lahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Tidak bersedih hati dengan apa yang sudah berlalu, tidak larut dengan kesedihan. Tidak larut dengan kesedihannya. Lalu kemudian Allah katakan alladzina amanu, orang yang atau wali itu adalah alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wali-wali Allah jemaah sekalian. Artinya apa? Semua orang beriman, setiap kita ini adalah wali Allah. Hanya saja jenjang-jenjang kewalian berbeda-beda antara satu sama lain sesuai dengan kadar ketakwaannya. Oleh karena itu para wali yang paling tinggi kedudukannya siapa? Para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan yang paling tinggi dari kalangan para nabi adalah ulil azmi minar rusul. Ada 5 orang. Siapa mereka? Nabi Nuh alaihissalam, terus Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pimpinan para wali. Lalu yang 5 lagi ini ya, yang mendapat gelar Khalilur Rahman hanya 2 orang. Siapa? Siapa mereka? Siapa beliau? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua manusia yang pernah Allah ciptakan, dari mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai manusia yang paling terakhir, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dekat hubungannya dengan Allah, 2 rasul ini, Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari 2 orang ini hanya 1 yang mendapatkan kedudukan maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Inilah yang kita minta setiap selesai kita mendengar azan. Siapa yang membaca doa ini, maka dia layak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Kita berdoa kepada Allah agar Nabi diberikan kedudukan ini, maqaman mahmuda. Hanya 1 orang yang berada di posisi itu, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah, berbanggalah menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebaik-baik umat adalah umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Khairukum, ya, Allah katakan apa? Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Baik, jemaah sekalian. Jadi itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi wali setelah para nabi? Mereka adalah para pengikut para nabi alaihi wassalatu wassalam. Siapapun yang mengikuti ajarannya para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah para wali. Khususnya para sahabat
yang membersamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah wali-wali pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji mereka dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Disebut langsung nama-nama mereka, ya, komunitas mereka, was-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang terdahulu, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin. Siapa muhajirin? Para sahabat yang hijrah ke Yathrib ketika itu, Medina. Wal ansar, siapa al ansar? Penduduk Medina yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka lebih mencintai orang-orang yang hijrah daripada diri mereka sendiri. Isarnya mereka, kecintaan mereka kepada tamunya, kepada saudaranya, melebihi daripada cintanya terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka lebih mendahulukan sahabatnya daripada diri mereka sendiri. Itu banyak kita jumpa dalam riwayat-riwayat. Jemaah sekalian, barakallahu fikum. Lalu kemudian Allah katakan apa? Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik, dengan cara yang baik. Ya, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang beri isyarat bahwa kemuliaan mereka, kedudukan mereka di sisi Allah, sampai-sampai orang atau siapapun yang mengikuti mereka dengan baik. Apa lanjutan ayatnya? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Luar biasa. Allah tidak hanya sebut keridhaan Allah atas mereka, bukan sekadar itu, Allah juga meridhoi siapapun yang mengikuti mereka dengan baik. Ini kan pengabaran yang luar biasa, Pak. Pujian untuk dia, bukan sekadar itu, siapapun yang mengikuti mereka juga dipuji oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para wali, ya. Kenapa? Allah puji mereka. Siapapun yang dipuji oleh Allah, maka mereka adalah wali-wali Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa lagi? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi saya. Ya, secara logika wajar, Pak. Dibimbing langsung sama Rasul, bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajar. Kalau kemudian dia lebih dekat, lebih dicintai, ya, dan lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat misalnya, ya, Ahmad Dedat. Siapa muridnya Ahmad Dedat yang paling terkenal? Zakir Naik, ya, misalnya, ya. Kenapa? Karena dia paling lama, paling banyak waktunya bersama dia. Wajar. Kan seperti itu. Demikian pula misalnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Siapa yang paling mengenal Nabi Isa dan paling mencintai Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan paling dicintai oleh Nabi Isa? Tentu murid langsungnya, Hawariyun. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Kan seperti itu. Maka tentu murid langsung, yang ketemu langsung, mengikuti langsung, lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memujinya, khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelahnya. Siapa mereka? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang lagi setelahnya. Ini pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, bukan berarti tidak ada kesalahan, yang namanya manusia ada kesalahan. Cuma secara umum, ya, mereka adalah generasi terbaik. Kesalahan yang terjadi pada generasi-generasi awal ini, insya Allah taala dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena diibaratkan oleh para ulama seperti apa? Seperti najis yang jatuh ke dalam lautan lepas. Tapi kalau ada anak kecil, ya, buang hajat di lautan, apa air laut menjadi bernajis? Ya, bernajis. Kenapa? Karena luasnya, kedalamannya, dan banyaknya jumlah air yang ada. Kebaikan yang ada pada sahabat radhiyallahu taala anhum itu akan menutupi kesalahan yang bersifat individu yang ada pada setiap manusia. Ya sekalian, saya hormati dan saya muliakan.
Maka dimaklumi bahwa para sahabat ini bukan manusia-manusia yang maksum, bukan. Mereka tetap salah, mereka tetap tersalah, mereka tetap bisa keliru. Tapi kekeliruan itu akan tertutupi oleh banyaknya kebaikan-kebaikan mereka. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Baik, kemudian selanjutnya, demikianlah sampai generasi-generasi yang datang setelahnya. Siapapun dia yang menisbahkan dirinya kepada mereka, cara beragamanya, caranya berkeyakinan, caranya bermuamalah, caranya beribadah, caranya dia berakhlak dan suluknya mengikuti generasi-generasi manusia-manusia pilihan ini, maka merekalah orang-orang yang layak disebut sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang wajib bagi setiap orang yang beriman mencintai mereka. Ya, sampai Pak ada yang menghidupkan sunnah dibenci. Ini bahaya nih, cingkrang ini celananya nih. Ini ciri-ciri salafi wahabi. Gimana Pak? Dari mana ini? Kan repot kalau seperti ini. Iya, anggap misalnya salafi wahabi membonjol pale. Ya kan? Membonjol ya? Anggap misalnya salafi wahabi itu tuangku di Ponegoro. Ya kan? Pakai jenggot itu, pakai sorban lagi, jubah lagi. Lengkap ya. Subhanallah. Siapa lagi yang berjenggot? Dari ya, pahlawan nasional. Kan banyak yang berjenggot. Banyak yang pakai jubah. Orang-orang soleh itu. Ini keliru ya mas kalian. Ini hati-hati kita istilah-istilah, memberikan istilah-istilah kepada saudara kita yang tidak pada tempatnya. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Jadi itu doa yang kedua. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu agar mencintaimu, mencintai orang-orang yang kamu cintai. Selanjutnya yang ketiga, ya, wal amal alladhi yuqarribu ila hubbika, dan mencintai amalan yang mendekatkan diri kepadamu. Ini yang ketiga. Pertama, mencintai sumber, ya, mutlak, kecintaan yang wajib, kecintaan yang harus. Apa itu? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua apa? Mencintai orang-orang yang Allah cintai. Inilah cinta karena Allah. Gimana Pak? Periksa hati kita. Orang-orang yang kita cintai, karena apa kita cintai dia? Karena harta. Istri tak? Anda cintai istrinya karena apa? Ya, karena cantik. Ya, kalau tidak cantik menanti, pudar cintanya? Tidak. Orang beriman kalau dia cintai istrinya karena Allah, biar semakin keriput istrinya, tapi bertambah ketaatannya, semakin bertambah cintanya, semakin sakinah mawaddah warahmah. Coba lihat Pak Andi, masya Allah. Andi sampai sekarang dia utuh cintanya sama istrinya. Barakallahu fiik. Ya kan? Karena istrinya tidak larang pergi pengajian. Ya kan? Jadi ada ibu-ibu bertanya sama saya kemarin pengajian sore, Ustaz gimana ini suami saya ini Ustaz? Cemburu dia. Cemburu dengan pengajian. Suami saya sudah keluar pagi, pulang sore, lanjut pergi taklim, sudah isya lagi, musyawarah lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Gimana ini Ustaz ini? Maka kita katakan pertama, beruntunglah Anda punya suami yang bisa belajar agama, ya kan? Sehingga dengan ilmu yang dia miliki, dia bisa menjaga dirinya. Anda tidak perlu khawatir dia bagaimana di luar, karena dia punya ketakwaan, rasa takut kepada Allah. Berbeda dengan sebagian suami-suami yang kurang rasa takutnya kepada Allah. Mungkin ibu-ibu akan merasa tidak nyaman, bagaimana suami saya di luar. Teman-teman bergaulnya juga suami atau orang-orang yang soleh, ahli masjid, alhamdulillah, kan gitu. Cuma bapak-bapak juga tahu diri, kasihan. Kalau selesai itu makin taklim pulang, makin cepat di rumah. Jangan lagi tambah ngobrol sampai jam 2 malam di warkop. Salah ini, keliru. Istri Anda juga punya hak, cepat pulang. Kalau sudah habis pengajian, jangan lanjut di warkop kecuali atas izinnya atau ada penting. Sekali-sekali bolehlah. Ya kan? Sekali-sekali boleh saja, sekali-sekali. Apalagi ada ya, samping rumahnya Pak Irwan ini ada sekret barunya ini, apa namanya ini? Mas Imam Muslim ini ya, bisa sekali-sekali ngobrol di situ, bincang-bincang tentang masjid kita.
Perlu kita punya masjid juga Pak jemaah sekalian ya. Barakallahu fikum. Tambahan masjid. Ini juga masjid kita juga ya. Semua masjid adalah masjidnya kita. Masjidnya kaum muslimin. Siapa saja boleh masuk. Ya, siapa saja boleh masuk. Kita akan bangun lagi masjid di Pacerahkang insyaallah taala. Sekalian, mungkin berapa lantai itu? 2 lantai ya? 2 atau 3? 2 lantai insyaallah taala. Darahnya cukup besar. Itu bisa menjadi masjid kebanggaan kaum muslimin yang ada di Tamalan Raya, Biringkanaya. Nah, siapa saja boleh. Masjid kita bukan masjid khusus ya. Enggak ada masjid khusus Pak. Khusus, iya betul. Masjid khusus untuk kaum muslimin. Khusus untuk kaum muslimin. Jamaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Jadi cintai, kalau mau dicintai oleh Allah Pak, cintai amalan yang Allah cintai. Mana amalan yang Allah cintai? Kita mulai dari amalan yang paling Allah cintai. Semua amal soleh Allah cintai. Semua ketaatan Allah cintai. Tapi ada amalan yang paling Allah cintai dari amalan-amalan soleh. Yang mana itu? Kita lihat lanjutan hadis qudsi tadi. Ya, lanjutan hadis qudsi tadi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku maka saya umumkan perang terhadapnya. Lalu Allah katakan, wa ma taqarraba ilayya ahabba. Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai dari amalan-amalan yang wajib. Ini dasarnya. Ini anak tangganya kalau bicara anak tangga. Apalah, dari mana kita memulai? Dari sini kita memulai. Ingin dicintai oleh Allah? Mulai dari amalan yang paling Allah cintai. Yang paling Allah cintai adalah amalan yang wajib. Apa amalan yang paling wajib? 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jaga ini. Ini dasar seluruh amal soleh. Amal soleh apapun, sehebat apapun, kalau tidak dibangun di atas dasar 2 kalimat syahadat ini, tidak sah. Tidak dianggap sebagai amal soleh. Ya kan? Tidak dianggap sebagai amal soleh. Kandungannya 2 kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah, artinya tidaklah saya menyembah kecuali hanya karena Dia. Ikhlas semata karenanya. Ini dasar amal saleh jemaah. Dan ini yang berat. Ya. Karena sebenarnya berbicara ikhlas ini mudah diucapkan. Sangat mudah diucapkan, tapi menjaganya luar biasa. Karena yang diinginkan dari keikhlasan ini sudah tidak ada kepentingan hamba. Wah, ini yang berat. Tidak ada kepentingan dunia di sini sedikit pun. Tidak untuk dipuji, tidak untuk mendapatkan dunia, tidak untuk apapun. Dan untuk ini dia rela untuk dicaci manusia, dia rela untuk dibuang oleh manusia, dia rela untuk ditinggalkan oleh orang-orang, dia rela untuk apapun hilang seluruhnya untuk dia. Wah, benar Pak. Mau semua caci manusia, nggak ada masalah selama Allah mencintainya. Ya kan? Mau seluruh apapun yang dimiliki menjadi habis demi meraih cintanya, nggak ada masalah bagi dia. Ini ikhlas Pak. Dan kita akan diuji dengan hal-hal seperti itu. Coba lihat para nabi, coba lihat Nabi Ibrahim. Ya kan? Dia siap jiwanya melayang, dia siap anaknya disembelih, dia siap berpisah dengan keluarganya. Itu kan ujian-ujian cinta itu Pak. Ya kan? Lambang orang bertauhid, lambang orang ikhlas. Lihat Ibrahim alaihissalam, masih umur pemuda, berhadapan dengan kematian, dia siap. Coba lihat bagaimana dahsyatnya keikhlasan dan ketertauhidan jiwa yang begitu sangat kuat menghadapi kematian, berhadapan dengan kubaran api. Datang tawaran malaikat. Tapi tawaran malaikat ini sah saja atau tidak? Sah atau tidak Pak? Tawaran malaikat jika diambil oleh Ibrahim? Sah, boleh. Tidak mungkin malaikat menawarkan sesuatu yang salah. Tapi semua ditolak. Coba lihat, semua ditolak oleh Ibrahim alaihissalam. Dia hanya berucap, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Makanya Allah turun langsung Pak. Turun tangan langsung. Dia langsung yang berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Allah tidak mengutus hambanya yang lain. Dia langsung yang berfirman kepada api. Kenapa? Karena hamba ini Ibrahim alaihissalatu wassalam begitu sangat percaya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat.
Punya anak, disuruh simpan di lembah yang tak bertuan. Anak pasti orang tua. Ya kan? Kecintaan kepada anak, apalagi kami minta. Ya kan? Disuruh berpisah. Terakhir disuruh sembelih. Ini kan tidak main-main Pak ujiannya. Artinya dia siap kehilangan apapun demi Robnya, itu ikhlas. Jadi kalau baru dibilangi Wahabi napotomi jenggotnya, dibilangi Wahabi, ai tena mana tidak kelihatan di masjid, ai masih dipertanya. Ini ujian ji Pak ujian je, dibilangi ke Wahabi itu biasa Pak. Dari mana itu datangnya? Semua ujian dari Allah. Kecil gitu. Lihat para nabi alaihi wassalatu wassalam, lihat para sahabat, lihat orang-orang soleh, lihat perjalanan para wali alaihi wassalatu wassalam. Kecil Pak dibilangi Wahabi, kecil itu. Itu bukan kemudian membuat kita mundur, kendor, berhenti, enggak. Ya sekalian. Itu la ilaha illallah, itu ikhlas. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kewajiban yang paling pokok setelah la ilaha illallah, artinya tidaklah kita mengikuti, tidaklah kita mencari panutan kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruh amalan kita ditimbang dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang paling pokok, amalan hati. La ilaha illallah amalan hati. Muhammad Rasulullah terkait dengan amalan zahirnya kita. Sudahkah bersesuaian amalan kita dengan petunjuk Rasul? Hati kita, sudahkah kita melakukan semua ini semata karenanya? Ini perjuangan Pak, bukan perjuangan sekali, dua kali dan seterusnya Pak. Kalau sholat setelah maghrib selesai, tapi yang namanya keikhlasan Pak, 1 kali 24 jam setiap saat dijaga keikhlasan. Sehingga ada ungkapan mengatakan, tidurnya orang yang arif, tidurnya orang yang mengenal Allah, tidurnya orang yang jujur kepada Allah, tidurnya orang yang ikhlas, itulah jauh lebih dicintai oleh Allah daripada salatnya orang-orang yang tertipu. Kok bisa? Iya, terkait dengan masalah keikhlasan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum.